Kalau hanya mengejar hasil, kerja itu emang jadi mudah terasa kosong, teman-teman. Maka bekerja tentu bukan sekedar mencari nafkah, tapi gimana pekerjaan kita itu menjadi jalan manfaat untuk kita ke orang lain. Jadi, bukan yang paling kaya, bukan yang paling terkenal, bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi yang paling bermanfaat buat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen Tadarus. Kali ini kita akan membahas tentang Ramadan dan makna kebermanfaatan. Bagaimana menyeimbangkan target, kesehatan, dan juga kehidupan pribadi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan ibadahnya ya. Oke, kalau kita jujur, kebanyakan dari kita bekerja itu untuk apa sih? Untuk memenuhi kebutuhan ya, butuh makan, butuh membayar cicilan, butuh untuk menyekolahkan anak, butuh untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Dan itu nggak salah, itu udah sah banget dan normal. Islam nggak pernah melarang kita untuk bekerja untuk hasil. Islam nggak pernah melarang kita bekerja untuk hasil. Bahkan mencari nafkah adalah kewajiban. Rasulullah SAW sendiri berdagang seperti yang kita tahu. Para sahabat juga bekerja. Jadi bekerja untuk hasil itu bagian dari fitrah dan itu nggak apa-apa. Logika pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya. Ayat ini menunjukkan bahwa mencari nafkah itu, mencari rezeki itu memang bagian dari kehidupan kita. Artinya, kita bekerja itu untuk mendapatkan hasil. Dan hasil yang kita dapatkan itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan itu sah dan normal. Tapi, jika kita berhenti di konsep itu saja, maka mungkin kita akan selalu dan sering merasa bekerja itu sebagai hal yang berat. Kita bekerja mungkin berangkat kerja mungkin jadinya terasa berat atau mungkin kita akan gampang lelah. Nah, karena kalau lihat dari hasil, maka mungkin siklusnya akan seperti ini. Ketika target tercapai, kita lega, tapi sebentar. Ketika gajinya sudah ditransfer, kita senang. Tapi sesaat, karena mungkin beberapa dari kita gaji itu hanya lewat ya di rekening kita. Lalu kita ulangi lagi dari nol, bekerja lagi, memenuhi target lagi, lega, gajian lagi, lega, senang, cuman lewat lagi gajiannya. Begitu terus sampai dengan kita nggak sadar bahwa kita sudah sampai bekerja bertahun-tahun. Kalau hanya mengejar hasil, kerja itu emang jadi mudah terasa kosong, teman-teman. Sehingga seringkali ketika kita bekerja, kita sering mempertanyakan lagi di kepala kita terus-menerus dan berulang-ulang. Sebenarnya aku bekerja ini berapa sih hasilnya? Kerja capek-capek sampai lembur, berapa sih gajinya? Berapa sih keuntungannya? Padahal sebagai seorang muslim, pertanyaan yang lebih dalam dan yang lebih cocok untuk kita pertanyakan adalah, ketika bekerja seperti ini, apa sih dampaknya? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaan kamu. Begitupun Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Ayat ini tidak mengatakan lihat hasilmu, tapi lihat pekerjaanmu. Artinya, proses, niat, dan kontribusi kita itu diperhatikan betul oleh Allah. Dan selanjutnya, kita juga perlu memahami bahwa konsep hasil itu adalah dunia dan konsep dampak itu adalah akhirat. Hasil bisa habis, gaji bisa kepake atau bisa lewat, jabatan pun juga bisa berakhir. Jabatan pun juga bisa berakhir, tapi dampak bisa menjadi amal jariah yang bisa bermanfaat buat kita. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Oke, sekarang nih, ilmu yang bermanfaat itu adalah dampak. Sedekah jariah itu juga dampak. Dan didikan yang baik pada orang lain atau anak itu juga dampak. Maka bekerja tentu bukan sekedar mencari nafkah, tapi gimana pekerjaan kita itu menjadi jalan manfaat untuk kita ke orang lain. Konsep yang kedua adalah, yuk kita rubah niat rutinitas yang sehari-hari kita lakukan menjadi ibadah. Bekerja di kantor, di rumah sakit, di klinik,
di optik, jika niatnya bekerja di kantor, di klinik, di rumah sakit ataupun optik, jika niatnya hanya uang, maka kita mungkin cuma dapat uang. Tapi jika niatnya memberi manfaat untuk orang lain, mempermudah urusan sesama, mengurangi kesulitan orang lain, menjadi jalan keberkahan keluarga, maka itu akan menjadi rutinitas yang berubah menjadi ibadah. Imam Al-Ghazali pernah menekankan bahwa nilai sebuah amal sangat ditentukan oleh niatnya. Pekerjaan yang tampak duniawi bisa menjadi sangat mulia jika diniatkan hanya karena Allah. Jadi yang membedakan pekerjaan bernilai ibadah itu bukan jenis pekerjaannya, bukan selalu pekerjaan yang ada di lembaga agama, pekerjaan yang di masjid itu bernilai ibadah, sedangkan yang lain tidak, bukan. Tapi yang membedakan dinilai ibadah atau tidak adalah niat dan juga dampaknya. Nah, dampak ini nggak selalu besar, tapi perlu tulus. Kadang kita berpikir kalau dampak itu harus spektakuler gitu ya, harus viral, harus besar, harus banyak. Misalkan harus membuat masjid, harus bersedekah ratusan juta gitu ya. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Jadi, bukan yang paling kaya, bukan yang paling terkenal, bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi yang paling bermanfaat buat yang lainnya. Senyum yang menenangkan, pelayanan yang ramah dan jujur, laporan yang dikerjakan dengan amanah, keputusan yang adil, itu semua bentuk dari dampak. Mungkin kecil bagi sebagian manusia yang lainnya, tapi besar menurut Allah. Nah, sekarang kita semua gak akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Pada saatnya nanti kita semua akan berpulang kepada Allah. Maka ketika kita pergi dari dunia ini, apa yang kita tinggalkan? Coba kita tanya pada diri kita sendiri. Kalau suatu saat kita pergi, kalau suatu saat kita nggak lagi di tempat kerja ini, apa yang akan orang lain ingat dari kita? Apakah hanya angka? Apakah hanya nilai? Apakah hanya target dan juga jabatan? Atau keteladanan? Karena sejatinya hidup kita bukan diukur dari seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi seberapa banyak yang kita tinggalkan dalam bentuk kebaikan. Dan semoga lelah kita menjadi nilai pahala, dan semoga dampak kecil yang kita tanam hari ini bisa menjadi cahaya yang bisa menolong kita di hari akhir nanti. Itu dulu, semoga sehat selalu semuanya. Sampai jumpa di segmen Tadarus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.